Cewek ini lagi pakai kutek nih di stasiun kereta. Tiba-tiba dia ngeliat ada cewek aneh yang mandangin dia. Terus karena nggak nyaman, dia pergi nih ninggalin cewek itu. Nah pas lagi ngaca, tiba-tiba dia ngeliat cewek yang aneh itu ngejar-ngejar dia. Cewek ini takut, lari dan ngumpet di belakang tiang. Cewek yang aneh itu datang dan ternyata dia bawain kutek yang ketinggalan. Tapi dia udah keburu kaget dan gak sengaja cewek itu kedorong jatuh ke rel. Setelah kejadian itu, cewek ini jadi trauma. Dia selalu keinget cewek itu. Terus dia ngeliat berita di koran tentang cewek yang ketabrak kereta. Dia makin kebayang-bayang terus. Di dalam kamarnya aja dia kebayang. Dan secara misterius, dia dibawa sama cewek tadi. Dan akhirnya dia jadi korban kereta itu juga. Pas cewek ini lagi nyetir nih, tiba-tiba dia ngeliat di mobil depan ada cewek yang minta tolong. Dia langsung ngambil handphonenya buat nyari bantuan. Tapi gara-gara panik, dia nggak sengaja malah jatuhin handphonenya. Malah ini lampunya udah hijau, jadi mobil-mobil di belakang udah pada ngelaksonin cewek ini, nyuruh dia jalan. Akhirnya dia ngeberaniin diri nih buat ngikutin mobil itu, karena mau nolongin cewek tadi. Dia benar-benar ngikutin mobil itu terus, sampai jauh, bahkan sampai malam nih. Dan tiba-tiba dia ngeliat mobil itu berhenti. Dia udah mau minta tolong orang lain nih sebenarnya, tapi handphonenya malah rusak gara-gara tadi jatuh. Nah walaupun takut, cewek ini akhirnya ngeberaniin diri buat ngecek mobil itu. Dan anehnya, itu isi mobilnya benar-benar udah berdebu dan kotor, kayak udah lama gak dipakai. Dan supirnya udah gak ada, padahal kan tadi mobilnya masih jalan. Inilah mengapa kalian harus berhati-hati dengan orang yang menatap mata kalian terus-menerus di tempat umum. Seorang gadis menaiki kereta bawah tanah sendirian saat larut malam yang adalah kereta terakhir untuk pulang. Ketika berada di dalam kereta, dia menyadari ada wanita tua yang menatapnya secara terus-menerus. Wanita tua tersebut duduk bersama seorang laki-laki yang menggunakan hoodie. Tiba di sebuah pemberhentian, pria tinggi mengenakan jas abu-abu masuk dan duduk di sebelah gadis itu. Wanita tua yang menatap tidak menaruh perhatian terhadap pria tersebut dan masih menatap gadis itu. Gadis tersebut terus membuang muka, tetapi wanita tua tersebut tidak pernah memutuskan kontak mata dengan gadis itu. Sekarang ini benar-benar membuat gadis itu ketakutan. Di pemberhentian berikutnya, pria itu berdiri dan siap untuk keluar. Tapi tiba-tiba dia menarik pundak gadis tersebut dan mengeluarkannya dari kereta. Gadis ini lalu berteriak meminta bantuan. Tetapi kemudian pria ini bilang, "Tenang, aku baru saja menyelamatkanmu." Ternyata pria tersebut adalah dokter dan dia melihat bahwa wanita tua tersebut sedang mengalami rigor mortis dan telah meninggal. Dan laki-laki di sebelahnya adalah orang yang membunuhnya yang siap menjadikan gadis itu korban selanjutnya. Story time diganggu sama hantu. Ini terjadi 1 tahun setelah aku diguna-guna sama pembantu lama. Kalau kalian masih ingat ceritanya, ada plastik yang berisi hal aneh dikasih sama tanteku. Nah, setelah guna-gunanya menghilang, plastik itu dibuang sama mama ke tong sampah. Percaya nggak percaya, semenjak barang itu dibuang, sering banget terjadi hal-hal aneh di dalam rumah. Katanya, karena dibuang sembarangan, makhluk di dalamnya itu keluar terus mengganggu. Yang pertama kali merasakan hal aneh itu pembantu baruku. Setelah si Indah ini ya, dia cerita ke aku dan mama kalau kita lagi nggak ada di rumah, katanya subuh-subuh suka ada suara orang yang ketok pintu. Terus waktu dia tidur berasa kayak ada bayangan hitam yang lagi ngeliatin di depan mukanya. Bantalnya juga suka ditarik-tarik, tariknya kenceng banget. Nggak cuma itu guys, dia juga cerita waktu lagi istirahat di kamarnya, suka ada sosok yang muncul dan sosok itu mirip banget sama aku, lagi ngintip di jendela gitu. Padahal aku posisi itu nggak ada di rumah. Dan tiba-tiba kita lanjut part 2 ya. Gue mau cerita horor, based on true story. Bukan cerita gue sih, tapi temen gue waktu SMA. Nah, ceritanya berawal dari dia pindah rumah, tapi rumah ini udah direnovasi dari rumah yang lama. Dia punya pembantu kan. Suatu hari, satu keluarga ini pergi semuanya, kecuali si mbak yang jaga rumah. Nah, mbaknya ini kamarnya itu di belakang. Nah, suatu saat mbaknya itu lagi tidur, tapi dia buka pintu, dan dia ngerasa kayak ada orang yang jalan-jalan gitu di luar. Dia kira salah satu orang udah pulang. Tapi ternyata enggak kan, akhirnya dia buka mata, terus dia kayak ngeliat ada putih-putih. Terus dia takut dong guys. Dia tutup lah mukanya pakai selimut. Dia tutup, dia baca doa. Astagfirullahaladzim, 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 doa-doa gitu. Udah lama nih, akhirnya dia pengen ngecek, udah pergi belum ya tuh putih-putih. Pas dia buka selimutnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kuntilanaknya ngikutin dia pas di atas muka. Story time ketindihan hantu noni Belanda di hotel. Jadi tahun lalu aku dan keluargaku pergi liburan ke Bandung. Di situ kami tinggal di sebuah hotel yang nuansanya Belanda banget. Dari luar sampai interior dalamnya semuanya tuh ada nuansa Belandanya. Pesanku pertama-tamanya sih bener-bener mewah dan bagus banget hotelnya. Aku sih gak ada firasat apa-apa, soalnya aku emang orangnya tuh gak peka sama yang gituan. Nah kira-kira interior kamarnya kayak gini guys, tapi ranjangnya itu twin. Jadi sendiri-sendiri gitu. Menjelang malam kakakku udah mau tidur, dia suruh aku matiin lampu kalau aku udah mau tidur. Dan aku yang masih sibuk main HP bilang oke.
Menjelang jam 3 pagi, aku mulai tertidur. Dalam kondisi hampir tertidur, tangan aku tiba-tiba kaku, gak bisa digerakin sama sekali. Aku gak bisa ngomong, gak bisa melek sama sekali. Tiba-tiba aku merinding dan jadi dingin banget. Terus gak tau gimana tuh rasanya kayak arwah aku tuh terlepas gitu dari badan. Aku bisa lihat badanku tertidur tapi arwahku tuh kayak duduk gitu. Pas aku lihat ke kiri, tiba-tiba aku lihat noni-noni Belanda berambut pirang ngeliatin aku. Lu apaan ini? Kalian pernah kepikiran gak sih? Mungkin gak ya orang yang udah meninggal dan dikubur tiba-tiba bangkit lagi? Nah, kejadian ini dialami sama seorang wanita yang bernama Margorie McCall. Jadi dia sakit demam parah dan udah dinyatakan meninggal. Makanya dia dikubur dan kebetulan mayatnya masih pakai cincin pernikahannya. Nah, malam harinya nih, kuburan wanita ini digali sama pencuri. Pencurinya mau ngambil cincin yang dipakai Margorie, tapi cincinnya sempit, gak bisa lepas. Sampai-sampai jari mayatnya dipotong. Tapi tiba-tiba wanita itu malah sadar dan berteriak. Jadi ternyata dia cuma koma. Pencurinya langsung lari ketakutan dan Margorie benar-benar bangkit dari kubur. Habis itu dia hidup biasa sampai nikah lagi, punya anak lagi, dan sampai akhirnya dia benar-benar meninggal untuk kedua kalinya. Unik banget ya kisahnya. Jester kemudian masuk ke sana dan menemukan si Michael Myers ini udah mati. Dia kemudian ambil tuh kunci pipa yang dipegang Michael Myers tadi. Kemudian mereka melihat ke kamera drone mereka dan menemukan si Jason ini sedang menuju mobil mereka. Wah, ini gawat banget guys. Pasti rencana si Jason ini buat ngerusakin mobil ini supaya mereka ini nggak bisa lari. Dude, we need to go back. Dude, let's go. No, it's okay. Let's get closer. You just open the door though, bro. Yeah, like you can't start the Oh, you car. left it unlocked? Yeah. Mereka menyusun rencana agar bisa merebut kembali nih mobil guys. Dan si Jester ini bilang ke temannya, lu ngalihin perhatian biar nanti gua pukul nih si Jason dari samping. Dan kemudian mereka mulai mendekati mobil ini guys dan mulai merencanakan aksi mereka. Hey you! Stop moving! Oh my God! Get in the Jeep, get in the Jeep. Go. Horror story time. Kejadiannya waktu gua kuliah dulu. Ada malam keakraban gitu dan kita harus jurit malam. Jam 12 kita dibangunin sama senior kayak bangun. Dan gue kayak apa sih, tai banget. Dan kita langsung dibarisin, mata kita ditutup, diseret ke tengah hutan. Di sana kita diminta untuk menyusuri hutan sendirian dengan dibekali satu buah dupa sebagai penerangan. Awalnya gue takut nyasar karena gelap banget kan. Tapi lama-kelamaan mata gue beradaptasi, akhirnya bisa ngeliat dalam gelap walaupun remang-remang. Dan di setiap persimpangan itu ada senior yang jagain supaya kita nggak nyasar. Akhirnya gue sampai di persimpangan antara jembatan dan jalan hutan. Tiba-tiba ada suara, lewat jembatan. Waktu gue noleh ternyata itu senior gue. Tapi di sini ada yang aneh. Di belakang senior gue yang lagi senderan di pohon, itu ada sosok makhluk yang lebih tinggi dari dia, hitam, pekat, besar lagi. Dan waktu gue perhatiin baik-baik ke arah kepala makhluk itu, baru kelihatan di situ ada dua mata yang bersinar sama mulut. Mungkin senior gue nggak sadar, tapi gue bodo amat. Akhirnya gue cuma bilang, thank you bang. Terus gue jalan deh ke jembatan. Tapi memang sepanjang jurit banyak anjing yang tamat. Guys, ini dari kisah nyata nih, ngeri banget. Jadi cewek ini tuh nggak punya kerjaan, terus dia kepikiran buat bikin channel mukbang makan-makan gitu. Tapi dia sadar kalau mau viral dia nggak bisa makan yang biasa-biasa aja. Cewek ini bener-bener pengen viral. Akhirnya dia bikin konten makan makanan yang menjijikkan, kayak cacing, serangga, bahkan dimakannya hidup-hidup. Yang nge-subscribe dia langsung banyak karena kontennya unik. Suatu hari temennya ketemu nih sama cewek ini dan kondisinya tuh udah mengkhawatirkan banget. Mukanya pucat. Cowok ini nonton live streaming cewek itu makan-makan. Hari itu dia bakal makan gurita dan langsung dimakan hidup-hidup dan utuh, nggak dipotong dulu. Tentakelnya gurita ini tuh udah nempel di muka dia, tapi tetap dilanjutin dan berhasil ketelan tuh. Terus dia makan satu lagi, tapi kali ini nyangkut di tenggorokannya. Untung banget nih temennya nonton. Dia langsung nyamperin rumah cewek itu dan dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya gurita itu udah bikin saluran pernapasan dan tubuhnya rusak. Cewek ini masih hidup tapi dia udah nggak bisa bergerak lagi. Biar kulukiskan tentang sebuah hantu yang cukup terkenal di Indonesia dan di beberapa negara. Kuyang Kresyu Palasik, begitulah mereka menyebutnya. Dalam mitosnya, Kuyang berwujud sebagai seorang wanita. Pada siang hari, dia biasa membaur dengan lingkungan sekitarnya. Namun, ketika malam menjelang, ia akan melepaskan kepalanya dari bagian tubuhnya yang lain. Lalu kemudian, ia akan berterbangan dengan kepala dan organ dalam tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Konon, Kuyang adalah makhluk yang suka menghisap darah, entah dari bekas wanita yang baru melahirkan atau dari bayi yang baru dilahirkan. Untuk menghindari gangguan Kuyang, biasa diletakkan cermin, sisir, pisau, dan rumput jariangau di rumah-rumah warga.
Adapun cara untuk membunuh kuyang, yakni dengan menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya dan memasukkan benda tajam tepat di sambungan lehernya. Dengan begitu, kuyang akan mati secara perlahan. Bagaimana menurut kalian? Guys, kalau kalian perempuan dan jomblo, jangan pernah nyentuh patung ini. Jadi, ini namanya patung Perawan Sunti. Lokasinya ada di Cirebon. Perawan Sunti merupakan sebutan untuk perempuan jomblo yang dari semasa hidup sampai meninggal belum pernah menikah. Ada banyak cerita nih mengenai patung ini. Salah satunya dikaitkan dengan legenda Putri Cirebon yang gak pernah menikah sampai akhir hayatnya. Mitosnya, kalau kalian perempuan dan jomblo terus nyentuh patung ini, kalian bakal susah jodoh. Nah, inget-inget nih, jangan disentuh guys. Gambarin cerita followers. Halo semuanya, nama aku Salsa, jadi aku kerja sebagai perawat. Di rumah sakit aku ada mitos namanya Neng Tias. Neng Tias itu arwah anak kecil tanpa mata yang hadir di pasien yang mendekati ajalnya untuk nemenin biar si pasien tersebut tidak sendirian. Katanya sih, kalau kamu ketemu Neng Tias, berarti waktu kamu tinggal sebentar lagi. Dulu aku ada satu pasien kritis yang baik banget, dan beliau waktu itu tuh sempat pesan, "Mbak, kamu dapat salam ya?" Waduh, dari siapa tuh Bu? Itu tuh dari si cantik Neng Tias itu. Awalnya sih aku skeptis, tapi beberapa hari kemudian almarhumah meninggal. Akhir-akhir ini aku ngerasa ada bayangan yang ngikutin aku di lorong, di kamar pasien. Apa iya ya waktu aku tinggal sebentar lagi? Guys, boneka ini serem banget deh. Katanya ini boneka terkutuk yang penutup matanya nggak boleh dibuka. Di tahun 2014 lalu, boneka ini ditemukan bersandar di pohon di suatu jalan di Singapura. Penemuan boneka ini sempat bikin heboh di internet. Katanya boneka ini tuh karya seorang seniman Amerika bernama Christy Bastet. Beredar kabar kalau boneka ini kepalanya bisa gerak-gerak sendiri. Bahkan pas ditinggal sendirian, bonekanya ngeluarin suara kayak wanita dewasa yang berbicara bahasa Malay. Kemungkinan pemilik sebelumnya sengaja nutup mata boneka ini supaya bonekanya nggak bisa pulang. Anehnya, setelah ditemukan, boneka ini hilang. Terus beredar foto di internet yang nunjukin kalau penutup mata bonekanya udah kebuka. Di hari yang sama, ada kasus pria yang gantung diri secara aneh. Gak tahu sih ada kaitannya atau enggak, tapi yang jelas boneka ini kelihatan serem ya. Biar kulukiskan tentang kisah si kembar comel Upin Ipin. Yap, kartun yang udah dari lama jadi favorit anak-anak sampai orang dewasa. Jadi, suatu ketika keluarga Upin Ipin hendak mengunjungi opah yang tinggal di desa. Namun naas, ketika dalam perjalanan, keluarga Upin Ipin ini mengalami kecelakaan yang cukup parah. Di mana kecelakaan ini menyebabkan Upin dan kedua orang tuanya meninggal di lokasi kejadian. Mereka pergi meninggalkan Ipin dan Kak Ros yang saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana, mereka mengalami koma. Bagi Ipin, koma yang dialaminya sangatlah lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Sedangkan Kak Ros hanya mengalami koma dengan waktu yang singkat. Kak Ros diceritakan sangat sayang dengan adik kembarnya. Satu-satunya harapannya saat itu adalah agar Ipin bisa selamat. Namun ternyata, Ipin justru ikut menyusul Upin dan kedua orang tuanya. Kak Ros pun merasa sangat terpukul hingga ia berhalusinasi bisa bertemu dan bermain lagi bersama si kembar. Bagaimana menurut kalian? Jangan pernah gabung di Zoom meeting terlarang ini karena taruhannya nyawa kalian. Jadi ada room terkutuk yang sengaja dibuat untuk orang-orang bernyali besar yang akan join untuk bermain game dengan hantu. Sudah berkali-kali dibilangin jangan join, tapi mereka tetap mengadakan meet ini. Yang lebih anehnya, di dalam meet tersebut ada makhluk kuning yang tiba-tiba memilih orang secara acak dan mengancam akan mendatangi rumah orang yang terpilih seperti ini. Makhluk kuning itu bahkan berhasil melacak rumahnya dengan menggunakan GPS. Dan tiba-tiba makhluk itu menghilang. Tanpa berpikir hal yang aneh, mereka pun melanjutkan perkenalan mereka. Tapi tiba-tiba di tengah saling berbincang, servernya hilang. Dan satu persatu player tuh mulai kehilangan kewarasan. Bahkan pria ini sampai semua player tiba-tiba berubah menjadi kuning. Dan pas mereka berdua mau keluar, cewek ini terkenal nih di sosmed. Soalnya wajahnya cantik banget, tapi sebenarnya semua fotonya editan dan wajah aslinya biasa aja. Tiap hari banyak banget nih cowok-cowok yang nge-DM dia buat ngajak kenalan. Bahkan suatu hari cowok yang dia taksir juga ngechat dia. Cowok itu sampai ngajak ngedate.
Awalnya cewek ini seneng banget, tapi dia sadar kalau wajahnya di sosmed kan palsu. Gak mungkin nih dia nunjukin wajah aslinya yang beda banget sama di foto. Tiba-tiba di handphonenya muncul aplikasi aneh. Katanya ini tuh aplikasi ajaib yang bisa ngubah wajah asli cuma dengan ngedit-ngedit aja. Tapi kalau HP-nya gak ada sinyal atau baterainya habis, wajah aslinya bakal balik kayak semula. Dan beneran berhasil. Cewek ini berangkat ngedate dengan percaya diri karena wajahnya jadi cantik. Dia ketemu nih sama cowok itu, dan cowok itu juga kelihatan ganteng banget. Mereka seneng nih berduaan di taman bermain. Sampai tiba-tiba cowoknya ngajakin masuk ke wahana ini, dan HP cewek itu jadi gak ada sinyal.